وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. اللهم ارحمنا بالقرآن. Wa amal kidaru, ini penjelasan dari sang maha guru namanya Khidir alaihissalam kepada muridnya yang juga maha murid, mahasiswa namanya Musa alaihissalam. Dan sulit untuk dimengerti dan ini dikasih tahu sama gurunya yaitu Khidir. Wa amal kidaru, adapun dinding yang pengen roboh. Fakana lighulamain yatimaini fil Madinah. Itu punya dua anak yatim di kota itu. Meskipun di kota itu kita dalam kondisi lapar, kita minta minum, minta makanan sama penduduknya semuanya. Fa'abau ayyutayyifuhuma. Nggak ada yang mau untuk menjamu. Tapi kata Khidir, wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah dinding itu ada harta yang terpendam. Wa kana abuhuma sholihah. Dan dulunya orang tua mereka itu adalah orang yang soleh. Nanti kalau sekarang masih yang yatim, dinding itu roboh, orang-orang tahu, ntar anak-anak itu diculasin, ditipu sama para penduduk negeri yang pada pelit, pada serakah. Maka fa'arada rabbuka ayyabluga shuddahuma. Robmu pengen sampai umur mereka dewasa. Kalau mereka sudah ngerti, sudah bagus pemikirannya, dan mereka bisa mengeluarkan harta karun itu, nah itu adalah rahmat dari Rabbmu. Jadi di dindingnya dibenerin supaya nggak ketahuan tuh ada harta karun di bawah. Wa fa'altu wa ana amri, dan aku tidak melakukan ini karena keputusanku. Zalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabr. Itu adalah penjelasan karena engkau tidak sanggup bersabar nungguin. Keren nih ayat. Bunda nanti ingetin saya pernah nulis tentang kisah seorang pria yang ngamalin ayat ini dan sekarang berkelimpahan harta. Tapi sebelum itu saya mau cerita dulu tentang mengurus anak yatim. Jadi ayah bunda sekalian rahmati Allah, anak-anak yatim banyak di sekitar kita. Cuma di Indonesia doang yang ngebedain yatim sama piatu. Jadi piatu itu dalam istilah agama nggak ada tuh. Pokoknya kalau kehilangan salah seorang tua, nah, maka anak itu statusnya yatim. Apakah bapaknya nggak ada, atau ibunya nggak ada, atau dua-duanya nggak ada, maka itu yatim. Anak-anak yatim ini adalah anak-anak yang biasanya suka menyendiri, suka kehilangan kasih sayang, dan suka bingung dalam menghadapi kehidupan. Anak-anak yatim ini adalah titipan Allah buat kita semua. Saya ulang, anak yatim itu adalah titipan Allah buat kita semua. Dia rahmat Allah. Sebaik-baiknya rumah muslim adalah rumah di mana di situ ada anak yatim dan diperbagus melayaninya. Jadi kalau ada rumah muslim, di situ ada anak yatim dan dilayani dengan sebaik-baiknya, nah itu rumah yang terbaik kata Rasul. Dan seburuk-buruknya rumah muslim kata Rasulullah adalah rumah di mana
Di dalamnya ada yatim, tapi diperlakukan dengan cara tidak baik. Cari itu hadis ya, PR buat ayah bunda. Kalau pengen tahu rumah yang terbaik, kata Rasulullah, adalah rumah seorang muslim. Di dalamnya ada anak yatim. Dan diperlakukan dengan cara yang baik. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Nah, PR kedua, cari ayat ini. Mereka orang-orang bertanya padamu Muhammad tentang anak yatim. Qul islahul lahum khair. Katakan Muhammad, islahul lahum khair. Berlaku baik kepada mereka itu bagus. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Dan jika tukhalitum engkau bergaul dengan mereka fa ikhwanukum, maka itu akan menjadi saudaramu, kata Allah. Cari ayatnya. Jadi ayat ini ada dua pendekatan untuk ngurus yatim. Memperbaiki hidup mereka, menyantun mereka baik. Tapi level kedua naik lagi nih, kata Allah. Kalau engkau bergaul hidup serumah sama mereka, maksudnya mereka tinggal di rumah kita, maka itu akan jadi saudaramu, saudara dunia dan akhirat. Jadi anak yatim itu dipesanin sama Allah, dipesanin sama Rasulullah. Fa'amal yatima falatakhar. Surat Duha. Kepada anak yatim, ngomongnya jangan kencang-kencang. Sayangin anak yatim. Jadi pendekatannya tadi dua tuh ayat. Was'alunaka anil yatama. Pendekatannya kalau belum sanggup, bantu aja. Santuni. Kalau ngelihat yatimnya belum punya sepatu, beliin sepatu. Kalau yatimnya teman-temannya udah sekolah, punya tas, dia belum beliin tas. Ngelihat anak yatim ini nggak sekolah, sekolahin. Itu. Ini salah satu bentuk apa? Bentuk menempuh jalan yang mendaki lagi syukur dapatkan surga Allah. Falak tahamal aqabah, wa ma'adaraka mal aqabah, fakku raqabah, au id'am fi yaumin zi masghabah. Nah, yang disebut pertama sama Allah, yatiman za maqrabah. Anak yatim yang jadi kerabat. Kalau pengen dapetin surga Allah yang jalannya mendaki lagi sukar, kalau ada lihat ya ada anak yatim, urusin. Jadi ngurus anak yatim. Hidir ngajarin, kagak kenal aja, orang pada nggak peduli, sekampung, sekota, senegeri. Nah, Hidir ngelihat dinding hampir roboh, dibenerin tuh. Padahal ngebenerin dinding roboh ya lumayan capek dan lumayan ngeluarin duit. Dan begitu. Kenapa sih? Nah, sebelum sampai kenapa sih? Nah, ini dikasih tahu ya sama Allah. Wa kana abuhuma salihah. Bapaknya anak yatim ini orang soleh. Dalam banyak tafsir dikatakan bukan bapaknya langsung. Bapaknya 7 level atau 9 level. Jadi bapaknya. Orang soleh. Dan ayah bunda perhatikan bahwa kalau kita soleh, anak keturunan kita bakal Allah jagai. Sekarang benerin nih hidup kita. Hingga kita banyak yang bersaksi bahwa diri kita orang soleh. Kalau kita mati, udah tenanglah. Segala-gala diatur sama Allah, sama malaikat, alam semesta bakal ngejagain keluarga kita. Kadang-kadang kita suka bingung, jangankan ngomong cucu, anak kita nasibnya gimana, kita suka bingung. Yang ini belum dapat jodoh, sebab yang ini kuliahnya belum tahu nih bisa apa enggak, yang ini begini pekerjaannya. Sama anak kita suka bingung. Nah, nggak usah bingung. Nanti bakal Allah atur.
Sesungguhnya para kekasih Allah Subhanahu wa taala la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka nggak pernah khawatir, mereka nggak pernah sedih. Kalau mereka meninggal, maka kata para malaikat, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami yang gantikan kalian. Dalam urusan dunia, urusan akhirat, kami yang tackle. Semuanya, santai. Urusan kamu kalau sudah selesai di dunia, pindah ke alam berikutnya, segala-gala kami yang urus, kata Allah. Kami yang urus, kata para malaikat. Nah, ini penting bagi kita untuk jadi diri yang soleh, pribadi yang soleh, dan orang tua yang soleh. Kenapa? Karena tuh lihat tuh, cucunya level 7, level 9 aja masih diurus sama Allah Subhanahu wa taala. Masih diurus. Karena itu ayo jadi orang soleh. Nomor 2 poin pagi ini adalah benerin hidup kita masing-masing. Supaya apa? Supaya jadi orang soleh. Mumtaz sama Hamzah, anak pertama, anak kedua saya usia 11 dan 10 tahun. Begitu mereka sudah hafal 5 juz di Cijulang di tangan kami, pernah saya bercanda, saya nanya kepada Mumtaz Hamzah usia 11 dan 10 saat itu, nak mau sekolah ke Mesir nggak? Tanya saya. Mereka berdua bilang, mau Bi. Ya, usia 11 sama 10 tahun. Dan Masya Allah, saya senyum, uminya senyum. Kirain anak kecil nih, cuma kepengenan. Tapi besok-besoknya mereka berdua nanyain mulu, kapan Bi? Mumtaz sama Hamzah berangkat. Usia 11 tahun sama 10 tahun. Waduh, hingga akhir saya yang bingung. Terus mereka yang bilang tuh ke kakek neneknya, mereka bilang, kata Abi Mumtaz sama Hamzah mau berangkat ke Mesir. Katanya. Pada anak kecil-kecil nih, anak 11 tahun, 10 tahun. Ya Allah, saya jadi bingung sendiri karena setahu saya Al-Azhar tidak menerima tuh anak-anak usia di bawah kuliah. Nah, ini jadi hubungan G2G-nya adalah Indonesia dengan Mesir adalah anak-anak yang mau belajar Al-Azhar adalah anak-anak yang kuliah, bukan anak-anak yang sekolah. Maka saya cari itu informasi gimana nih caranya bisa belajar di sana untuk menuntaskan hafalan Al-Quran mereka. Masya Allah, qadarullah ketemu di internet, ada lembaga namanya Wahatul Furqan di Giza, dekat piramid, dan dibimbing oleh seorang syekh namanya Dr. Ibrahim Amin. Saya nggak kenal beliau, beliau nggak kenal saya. Dan kemudian Masya Allah, dah hubungan lah lewat internet. Dan ceritanya, gampangnya adalah Mumtaz Hamzah berangkat di usia 11-10 tahun. Anak kecil kayak begitu, waktu kita bikin pamitan keluarga dan jemaah, semuanya ngingetin, Mas Bob, ini nggak kesian anak kecil kayak begini dikirim ke Mesir. Saya bilang sama mereka, tanya aja sama dia. Orang dia yang pengen, dan semua orang pada kaget. Iya, Mumtaz sama Hamzah mau ke sana. Mereka sendiri tuh. Padahal udah banyak yang ngingetin. Neneknya, kakeknya pada nangis ngeliatin anak-anak kecil ini. Dan Masya Allah, rupanya akhirnya kekhawatiran banyak orang itu nyampe juga ke hati saya, ke Umi Maya. Hingga akhirnya kita banyak doa. Banyak doa, dalam doa itu kita ngomong, ya Allah, saya nggak kenal sama Dr. Ibrahim Amin, saya nggak kenal Wahidul Furqan, saya nggak tahu daerah Giza itu. Maka ini inspirasi doanya Umi Maya. Ya Allah, kami ngurusin anak-anak yatim duafa, hamba-hamba kesayanganmu. Sekarang saat kami minta, ya Allah, kau jagain doa anak kami. Gitu. Jadi doanya begitu. Dan Masya Allah. Nyampe di situ. Ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala tengah malam. Tapi Masya Allah diterima kayak pengantin. Jadi itu semuanya nyambut. Dan Masya Allah. Terus disiapin apartemen satu gedung sama rumahnya Syekh. Dan saya Umi Maya sebulan di sana. Dan ada Mumtaz, Hamzah, dan satu santri. Jadi mereka bertiga yang kami kirim. Dan kami sewa apartemen. Dan Masya Allah, sebulan saya dan Umi Maya berada di sana, habis itu kami pamitan.
Kami pamitan itu sama seperti Nabi Ibrahim itu ninggalin anak sama istrinya di Mekah itu. Sambil netes air mata. Jagain ya Allah. Lindungi. Alhamdulillah tuh, ayah bunda. Jadi setiap hari itu mereka tuh para syekh Mesir tuh hubungan sama kami ngasih tahu perkembangannya. Oh rupanya ayah bunda belajar dari sini. Kalau kita jadi orang baik, segala-gala tuh dihandle sama Allah. Mereka yang tidak bersaudara, mereka yang nggak kenal, mereka yang belum pernah jumpa, Dr. Ibrahim Amin selalu ngomong pada orang banyak, ini Syekh Bobi ini, Hadha Habibi. Saya Bobi ini, beliau manggil saya Syekh. Beliau ini adalah kesayangan saya, kata Dr. Ibrahim Amin. Masya Allah, saya baru punya yayasan satu, Mahat satu, nih, Wahadul Furqan. Ini Syekh Bobi, beliau punya ratusan. Saya udah tahu, saya cari di internet, ya Allah. Seperti udah kenal lama, benar, kata Dr. Ibrahim Amin. Jadi, ayo, ayo bunda, ini bukannya ujub, bukan ria, cuma tahadus binikmah. Jadi orang baik, nanti semua dihandle sama Allah. Dan lebih dahsyatnya lagi, Mumtaz, Hamzah, belajar di sana, nggak boleh bayar. Nggak boleh bayar. Jadi, nggak tahu tuh udah berkali-kali itu. Anak kami masih 11-10 tahun, udah ngomongin besanan mulut tuh, Dr. Ibrahim Amin. Jadi, sebab nanti suatu saat kita besanan. Wih, luar biasa. Jadi begitu tuh. Jadi nanti kayak Bunda Rida sama Bunda Aning tuh. Besti, jadi besanan. Insya Allah keren. Poin kedua, jadi orang baik, nanti anak cucu kita diurusin. Diurusin sama siapa? Diurusin Allah, bukan diurusin orang. Jadi Allah yang ngurusin. Yang ketiga, ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, catat baik-baik nih. Ini ngurusin yatim ada harta karun. Ngurusin yatim ada harta yang banyak. Dan itu ayat 82 ini ada seorang pria lagi haji di Mina melakukan mabit 2 hari atau 3 hari, pokoknya nggak tahu dia itu nafar awal nafar sani, karena nungguin antara jumroh kan sehari cuma sekali, banyak waktu ngerenung dia baca Al-Quran, ketemu ayat ini. Wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma. Dan yang nyambung di otaknya ngurusin yatim, ada duit yang banyak, ada harta yang banyak. Terus di stabilo sama dia itu ayat. Dan dia punya satu ruko, tadinya dia mau dagang, dia jadi bening, tapi Masya Allah, akhirnya ruko itu dia hubungin begitu pulang, dia hubungin seorang ustadz, mulai dia pelihara anak yatim. Dan mulai dari 40 anak, ruko itu dipakai. Dan Alhamdulillah sekarang, sejak saat itu dia bikin yayasan, dan yayasan itu sekarang udah ngurusin lebih dari 10.000 yatim. Lebih dari 10.000 yatim. Dan orang itu di Indonesia sekarang jadi orang terkenal. Duitnya banyak. Dan benar tuh, inspirasinya jadi orang kaya dari ayat ini. Ngurusin yatim, ada harta karun yang banyak. Nanti ingetin saya mau share nih artikel yang saya tulis tentang beliau. Ya, biar ayah bunda tahu siapa orangnya. Kayaknya saya udah pernah cerita buat ayah bunda. Cuma ada poin ketiga yang amat penting. Ngurusin yatim, insya Allah usaha kita berkah. Ngurusin yatim, rezeki kita lancar dari mana-mana. Ngurusin yatim, mulia dunia dan akhirat. Dah, 3 poin tuh. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bermanfaat buat kita semuanya. Jazakumullah. Mohon bukan Aisyah di rumah tadi itu, salah satu bunda udah nulis. Nanti saya share lah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.